apa kabar semua? Kali ini saya mau bahas tentang sejarah Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia nih. Sebelumnya, kalian tahu gak sih kenapa Undang-Undang Dasar itu sangat penting di Indonesia? Konstitusi atau Undang-Undang Dasar bagi suatu negara sangat penting karena akan menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pada awal UUD dibuat, para pahlawan kemerdekaan berkumpul dan berdiskusi untuk bekerja sama menyusun teks Undang-Undang Dasar 1945 pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tahun 1950, konstitusi berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 untuk mencerminkan struktur federal baru. Apa sih alasan dibalik terbentuknya UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara ini? Pada 17 Agustus 1950, RIS atau Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia atas tuntutan rakyat Indonesia. Sehingga menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menggunakan sistem parlementer. Undang-Undang Dasar Sementara digunakan untuk menunggu Dewan Konstituante terbentuk dan menyusun konstitusi yang baru. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. 3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret presiden ini dikeluarkan karena adanya kegagalan Dewan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS di tahun 1950. Tahukah kalian bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen? Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan selama 4 kali, dimulai pada tahun 1999 sampai 2002. Amandemen ini merupakan perubahan pada Undang-Undang 1945 tanpa mengubah secara keseluruhan. Amandemen pertama. Amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen ini diterapkan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Maka, hasil dari pasal tersebut adalah pada pasal 5, terdapat ada ayat 1 yang berisi tentang hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7 berisi tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2 berisi tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3 berisi tentang pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1 berisi tentang pemberian grasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2 berisi tentang pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15 berisi tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3 berisi tentang pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4 berisi tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan pasal 21 berisi tentang hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Amandemen kedua. Amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Amandemen kedua meliputi 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Maka, pada amandemen ini menghasilkan yang pertama, bab 6 berisi mengenai pemerintah daerah. Yang kedua,
Bab 7 berisi mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, Bab 9A berisi mengenai wilayah negara. Yang keempat, Bab 10 berisi mengenai warga negara dan penduduk. Yang kelima, Bab 10A berisi mengenai hak asasi manusia. Yang keenam, Bab 12 berisi mengenai pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, Bab 15 berisi mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen ketiga. Amandemen ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen ketiga meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan. Yang kedua, bab 2 mengenai MPR. Yang ketiga, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Yang keempat, bab 5 mengenai Kementerian Negara. Yang kelima, bab 7A mengenai DPR. Yang keenam, bab 7B mengenai pemilihan umum. Yang ketujuh, bab 8A mengenai BPK. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang umum MPR pada 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Perubahan meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Terdapat 2 bab dan 13 pasal yang diubah pada amandemen ini, yakni pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 3. Adapun bab yang diamandemenkan adalah bab 13 dan bab 14. Nah, itu dia undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Dimulai dari pembentukan Undang-Undang Dasar oleh para pahlawan setelah kemerdekaan Indonesia berlangsung. Kemudian, pada tahun 1950, konstitusi berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, guna menunggu Dewan Konstituante terbentuk dan menyusun konstitusi yang baru. Hingga pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengakibatkan Undang-Undang Dasar 1945 kembali digunakan. Bertahun-tahun sudah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi negara. Hingga akhirnya pada tahun 1999 hingga tahun 2002 terjadi amandemen pada pasal-pasal hingga bab yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dampak bagi Indonesia juga beragam loh. Yang pertama, dampak dari perubahan UUD 1945 menjadi UUD 1950 yang mengakibatkan terjadinya kekacauan politik bahkan sosial. Yang kedua, dampak amandemen UUD 1945 yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, konstitusi Indonesia menjadi lebih baik, demokratis, dan modern, sehingga mampu menjadi panduan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan konflik di berbagai daerah karena berbedanya kebijakan otonomi daerah masing-masing. Nah sob, setelah kita mengetahui latar belakang tentang perubahan-perubahan konstitusi negara yang pernah berlaku, sudah sepatutnya kita menghormati dan melaksanakan poin-poin dalam UUD 1945 yang sudah disahkan sebagai pijakan suatu negara. Yuk sob, cari informasi menarik lainnya terkait konstitusi suatu negara sebagai bekal tambahan pengetahuan untuk diri kita masing-masing. Tetap patuhi apa yang sudah berlaku ya sob. Sampai jumpa.